Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Istiqomah, NIM L0211710007. Saya mahasiswi dari Universitas Hasanuddin, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, jurusan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur morfologis kepiting bakau atau yang biasa disebut dengan Scylla paramamosae. Kepiting bakau menjadi salah satu komoditas perikanan penting di Indonesia sejak awal tahun 1980-an. Pemenuhan kebutuhan kepiting bakau di Indonesia diperoleh dari penangkapan stok alam di perairan pesisir. Kepiting bakau atau Scylla hidup pada hampir seluruh perairan pantai, terutama pantai yang ditumbuhi mangrove, perairan dangkal sekitar ekosistem mangrove, estuari, dan pantai berlumpur. Penangkapan kepiting bakau khususnya di kawasan mangrove atau daerah estuaria sekitar 80% dan dari hasil budidaya di tambak air payau sekitar 20%. Kepiting bakau memiliki peranan ekologis dalam ekosistem mangrove dan merupakan salah satu komoditi perikanan yang bernilai ekonomis penting. Kepiting bakau tergolong hewan omnivora dan kanibal serta bersifat nokturnal atau aktif malam hari. Berikut klasifikasi kepiting bakau dapat dilihat sebagai berikut. Kepiting bakau termasuk dalam famili Portunidae. Famili Portunidae terdiri atas 6 subfamili antara lain Carcinae, Polybinae, Carphirinae, Catoptrinae, Podophthalminae, dan Portuninae. Kepiting bakau termasuk filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Portunidae, genus Scylla. Kerabat dekat kepiting bakau sefamili adalah rajungan atau Portunus pelagicus. Dari famili Portunidae terdapat banyak jenis kepiting yang hidup di hutan bakau, namun Scylla yang bernilai ekonomis penting dalam perdagangan baik regional maupun internasional. Selanjutnya yaitu perubahan struktur morfologis tubuh kepiting bakau atau Scylla spp. Antar stadia. Siklus hidup kepiting bakau meliputi 4 tahap atau stadia perkembangan, yaitu tahap larva atau zoea, tahap megalopa, tahap kepiting muda atau juvenil, dan tahap kepiting dewasa. Pada stadia megalopa, tubuh kepiting bakau belum terbentuk secara sempurna, meskipun telah terbentuk mata, capit, serta kaki yang lengkap. Namun, tutup abdomen masih menyerupai ekor yang panjang dan beruas. Selanjutnya yaitu struktur morfologis tubuh kepiting bakau atau Scylla paramamosae. Dapat dilihat sebagai gambar berikut yang dimana bagian A yaitu dorsal dan bagian B tampak ventral. Secara umum, tubuh kepiting bakau dewasa terbagi atas 2 bagian utama yaitu bagian badan dan bagian kaki, yang terdiri atas sepasang heliped, 3 pasang kaki jalan, dan sepasang kaki renang. Bagian-bagian permukaan karapas kepiting bakau atau Scylla paramamosae. Kepiting bakau memiliki bentuk karapas yang agak bulat, memanjang, pipih, sampai agak cembung. Panjang karapaks berukuran kurang lebih 2/3 ukuran lebar karapaks. Secara umum, karapas kepiting bakau terbagi atas 4 area, yaitu area pencernaan, area jantung, area pernafasan, dan area pembuangan. Selanjutnya yaitu bentuk tutup abdomen kepiting bakau Scylla paramamosae dalam posisi membuka dan menutup.
Abdomen kepiting bako terletak pada bagian ventral tubuh, yakni pada bagian tengah tulang rongga dada. Tutup abdomen merupakan organ yang menyerupai lempengan dan merupakan pelindung pleopet. Pleopet kepiting bako jantan berfungsi sebagai organ kopulasi, sehingga disebut kopulator pleopet. Sedangkan pelopet kepiting bako betina berfungsi sebagai tempat menempelnya massa telur yang telah terbuahi atau sigot selama proses inkubasi berlangsung, sehingga disebut juga organ pelengkap kelamin. Selanjutnya yaitu bentuk dan bagian-bagian kaki kepiting bakau. Dapat dilihat pada gambar berikut, yang dimana bagian A yaitu celiped, bagian B kaki jalan, dan bagian C kaki renang. Anggota tubuh dekapoda terdiri atas ruas-ruas dan secara umum memiliki sepasang embelan pada tiap ruas. Kepiting bakau memiliki 5 pasang kaki yang terletak pada bagian kiri dan kanan tubuh, yaitu sepasang celiped, 3 pasang kaki jalan atau walking leg, dan sepasang kaki renang atau swimming leg. Tiap kaki kepiting bako terdiri atas 6 ruas, yaitu kosa, basi ischium, merus, carpus, profundus, dan dactylus. Bagian-bagian mulut kepiting bakau Scylla paramomosae. Mulut kepiting bakau terletak pada bagian ventral tubuh, tepatnya di bagian rongga mata dan di atas tulang rongga dada. Mulut kepiting bakau terdiri atas 3 pasang rahan tambahan berbentuk lempengan, yaitu masiliped 1, masiliped 2, dan masiliped 3, serta rongga mulut. Ketiga pasang masiliped secara berurutan tersusun menutupi rongga mulut. Selanjutnya yaitu antena kepiting bakau Scylla paramomosae. Seperti krustasea pada umumnya, kepiting bako juga memiliki sepasang antena yang berada pada bagian dahi karapaks, yakni di antara 2 rongga mata. Antena kepiting bako diduga berfungsi untuk mendeteksi adanya bahaya melalui gerakan angin. Sedangkan menurut Helan 2005, antena merupakan organ peraba dan perasa yang dapat mendeteksi secara detail perubahan pada pergerakan air dan kimia. Mata kepiting bakau Scylla paramomosae dapat dilihat pada bagian A atau sebelah kanan itu tampak ventral, bagian B tampak dorsal. Mata kepiting bako yang dilengkapi dengan tangkai mata dilindungi oleh dinding rongga mata menyerupai duri-duri besar dan kokoh yang terletak pada bagian dahi karapaks. Apabila berada dalam keadaan terancam, tangkai mata akan ditempelkan rapat-rapat pada rongga mata, sehingga yang tampak hanyalah duri-duri kokoh tersebut. Mata kepiting bako sebagai jenis krustasea yang juga hidup pada substrat terletak pada ujung tangkai mata yang panjang. Gambar selanjutnya yaitu struktur morfologis irisan melintang tangkai mata kepiting bako Scylla paramomosae, yaitu bagiannya ada cuticle, omatidea, lamina ganglionari, optical ganglion. Selanjutnya yaitu struktur morfologis pembeda kepiting bako Scylla paramomosae jantan pada bagian jantan. Yang pertama yaitu proporsi ukuran celiped terhadap karapas. Celiped berukuran besar dan lebih panjang dari ukuran karapas, yakni dapat mencapai 2 kali panjang karapas. Yang kedua, bentuk tutup abdomen. Tutup abdomen berbentuk segitiga dan agak meruncing. Ruas-ruas abdomen sempit, bagian dalam tutup abdomen datar.
Ketiga, bentuk bukaan kelamin pada thorax sternum. Bila tutup abdomen dibuka, tidak nampak lubang pada thorax sternum. Yang terakhir, bentuk pleopet. Bila tutup abdomen dibuka, maka tampak 2 pasang pleopet tanpa ditumbuhi rambut. Selanjutnya itu struktur morfologis pembeda kepiting bako skila paramomosain betina. Bagian 1, proporsi ukuran celiped terhadap karapas. Celiped lebih pendek dari karapas. Kedua, bentuk tutup abdomen. Tutup abdomen berbentuk stubat dan agak membulat. Ruas tutup abdomen luas, bagian dalam tutup abdomen lebih cekung. Ketiga, bentuk bukaan kelamin pada thorax sternum. Bila abdomen dibuka, nampak lubang bukaan kelamin bulat besar pada thorax sternum. Pada pradewasa, kelamin bukaan kecil seperti celah. Yang terakhir, bentuk pleopet. Bila tutup abdomen dibuka, nampak 4 pasang pleopet yang ditumbuhi rambut-rambut yang panjang dan padat pada individu dewasa. Kelamin rambut pendek dan jarang. Berikut sumber dari penjelasan saya, yaitu dari penelitian Laura Siahainania dengan judul Struktur Morfologis Kepiting Bako Skila Paramomosae, dan